Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, ongkos transportasi menjadi biaya bulanan tertinggi bagi warga untuk pulang pergi menuju tempat kerja. Idealnya biaya transportasi menghabiskan maksimal 10% dari total biaya hidup per bulan. Namun kenyataannya tidak jarang biaya transportasi justru menjadi pengeluaran yang memakan porsi besar. Ya, hitungannya berat sih, karena hampir 25% ya untuk pengeluaran untuk saya aktivitas menuju kantor. Masyarakat di kota-kota besar perlu mengeluarkan uang lebih banyak untuk transportasi mereka, bahkan mencapai 1/3 dari pengeluaran mereka sehari-hari. Kalau kita lihat di Bekasi, mereka perlu mengeluarkan uang sekitar 1,91 juta rupiah atau 14% dari pengeluaran dalam satu bulan untuk transportasi. Sementara masyarakat di Depok perlu mengeluarkan uang sebesar 1,8 juta rupiah atau 16,3%. Lalu apa yang menyebabkan transportasi di kota-kota besar ini sangat tinggi? Ikuti penelusuran kami yang dimulai dari Stasiun Tambun. Bekasi menjadi salah satu wilayah dengan ongkos transportasi bulanan tertinggi. Meski bukan di jam sibuk, namun Stasiun Tambun tetap dipadati penumpang yang akan menuju ke arah Jakarta. Kami melihat penumpang menggunakan berbagai transportasi untuk menuju ke stasiun, mulai dari ojek online hingga membawa kendaraan pribadi. Kalau kita lihat pemirsa, tadi banyak masyarakat yang harus menggunakan ojek online atau menitipkan motor mereka di Stasiun Tambun ini seharga Rp7.000. Atau sebenarnya ada juga angkot, tapi angkot di sini memang kalau kita bandingkan dengan 5-10 tahun yang lalu ini sudah jarang. Mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa biaya transportasi masyarakat di kota besar, terutama kota-kota penyangga Jakarta seperti Bekasi, ini membengkak. Tapi kita lihat apakah ada faktor lainnya. Warga Bekasi harus mengeluarkan ongkos hingga 1,9 juta rupiah per bulan hanya untuk transportasi, atau sekitar 14% dari total biaya hidup per bulan. Padahal idealnya hanya 10%. Memanfaatkan transportasi umum seperti KRL memang murah, hanya Rp8.000 pulang pergi dari Stasiun Tambun hingga Sudirman. Namun transportasi menuju dan dari stasiun ke tempat tujuanlah yang menjadi masalah. Kalau kita lihat pemirsa sekarang sudah sampai ke Stasiun Sudirman, kurang dari 1 jam ya dari Stasiun Tambun sampai ke Stasiun Sudirman. Ini tidak sampai Rp5.000, tapi tidak termasuk biaya dari dan ke Stasiun Tambun. Tapi ini bukan rute yang harus saya lewati setiap hari dari rumah sampai kantor pemirsa, tapi ini adalah rute yang harus dilewati oleh salah satu narasumber kami yang akan berbagi cerita. Kami bertemu Danang, pegawai swasta yang tinggal di Tambun, Kabupaten Bekasi dan bekerja di kawasan HI, Jakarta Pusat. Nama saya Danang, saya karyawan swasta. Untuk pengeluaran transportasi saya itu 25% dari pengeluaran saya setiap harinya. Kalau setiap hari saya dari Stasiun Tambun sampai Stasiun Sudirman. Kepada kami, Danang merincikan pengeluarannya dalam sebulan. Ternyata 25% habis untuk ongkos transportasi. Kalau biasanya saya dari rumah itu naik motor sampai Stasiun Tambun, kemudian saya lanjutkan dengan KRL sampai Sudirman, kemudian dari Sudirman saya bisa jalan kaki, bisa pakai Gojek tergantung kondisi. Paling sering karena buru-buru biasanya Gojek. Boleh dirinci nggak dalam satu hari ini pengeluarannya untuk transportasi berapa sih Mas? Mulai dari bensin dulu nih. Kalau bensin motor itu hitungannya 20-25 ribu seminggu. Terus kemudian sih kalau untuk terkait parkir itu kondisional sih, tapi rata-rata 7.000 seperti itu. Terus untuk KRL itu saya kan PP ya. PP itu kalau Tambun Sudirman itu 8.000 per harinya. Terus juga kalau misalkan Gojek itu 15 ribuan untuk sekali jalan. Kalau PP bisa dihitung berarti 30.000. Kalau di total itu kisaran 1 mungkin atau 1,5. Meski sudah bertahun-tahun pengeluarannya habis untuk ongkos, bukan berarti Danang tak mencari alternatif lain. Namun kemacetan jalanan dari Tambun menuju Jakarta yang sering tak masuk akal membuatnya menyerah menggunakan kendaraan pribadi. Kalau naik motor udah pernah beberapa kali coba, tapi emang padat ya. Apalagi terutama naik motor. Mungkin jaraknya lebih cepat, cuman tenaga yang dikeluarin lebih
Banyak sih, jadi saya emang dari dulu mutusin naik KRL. Tapi lebih murah nggak? Hitungannya sama aja, hitungannya seperti itu. Cuman tenaga lebih hemat kalau naik KRL. Sementara mencari kos-kosan di Jakarta juga bukan jalan keluar. Mahal. Dan menurutnya pulang pergi sejauh 35 km menggunakan transportasi umum masih bisa dijangkau. Karena hitungannya masih dijangkau ya, karena kan masih 1 jam, nggak nyampe 2 jam lah kasarannya. Jadi menurut saya mending masih better untuk jalan dari rumah PP seperti itu. Tapi merasa berat nggak Mas dengan pengeluaran 1 juta per bulan begitu hanya untuk transportasi? Ya hitungannya berat sih, karena hampir 25% ya untuk pengeluaran untuk saya aktivitas menuju kantor. Danang hanya satu dari ribuan masyarakat yang harus berdesakan, macet-macetan, dan masih harus merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk mengongkosi transportasi dari rumah ke tempat kerja tiap harinya. Menurut Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, pemerintah perlu mendesain ulang sistem integrasi moda transportasi secara sistemik sesuai kebutuhan. Subsidi transportasi pun tak hanya difokuskan pada tarif utama saja, namun akses ke dan dari moda transportasi utama harus diperhitungkan. Sementara Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Rizal Wasal menyebut, agar biaya dianggap murah bukan hanya soal menurunkan tarif, namun juga meningkatkan pendapatan. Namun ia menyebut transportasi umum perlu mempermudah masyarakat agar bisa melakukan sesuatu hingga mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Selaras dengan Danang, ia berharap pemerintah tak hanya memperhatikan moda transportasi besar seperti kereta atau bus, namun juga bagaimana cara pengguna menuju ke stasiun dan halte dari tempat tinggalnya. Integrasi transportasi umum yang mungkin kurang ya. Mungkin kalau untuk Jakarta udah cukup oke sih, adanya Jaklingko ataupun adanya KRL itu udah cukup, integrasinya udah lumayan. Tapi kalau untuk daerah-daerah penyangga itu masih sangat kurang banget. Makanya sih hitungannya dengan parkir atau pengeluaran bensin saya setiap hari untuk ke stasiun itu bener-bener kayak udah menghabiskan banyak budget sih. Kalau untuk harapan saya untuk transportasi terutama di daerah Tambun atau Bekasi ya, itu tuh bisa integrasinya lebih kencang lagi sih. Karena kan dulu mungkin hampir 15 tahun yang lalu sih udah ada angkot ya, cuman sekarang angkot tuh udah jarang banget. Ongkos transportasi yang membuat kantong jebol tak semata karena mahalnya harga transportasi. Namun integrasi antar moda justru jadi kunci utama. Lagi-lagi integrasi transportasi. Jadi biang kerok, kenapa biaya transportasi masyarakat di kota besar, terutama mereka yang ada di wilayah penyangga Jakarta ini melambung tinggi. Tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah, bukan hanya tentang kereta atau bis saja, tapi bagaimana transportasi masyarakat dari tempat tinggal mereka, dari pemukiman menuju ke halte ataupun stasiun terdekat, tentunya dengan harga yang ramah kantong. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.